Pebalap WSBK berdarah Indonesia tidak sabar jajal sirkuit Mandalika. Pebalap berdarah Indonesia Michael van der Mark mengaku tidak sabar untuk balapan pada ajang WSBK Mandalika 2021 di sirkuit Mandalika 19 hingga 21 November 2021. Pebalap yang membela BMW Motorrad WSBK Team itu senang bisa menjajal sirkuit baru, apalagi yang berlangsung di Asia. Van der Mark pun yakin tidak sulit buat dirinya untuk bisa cepat beradaptasi dengan sirkuit baru. Rasanya fantastis bisa pergi ke Indonesia. Selalu menyenangkan memiliki sirkuit baru dalam kalender balapan, khususnya di Asia, ujar pebalap berdarah Ambon itu seperti dilansir dari Speedweek. Sebelumnya, antusiasme balapan di sirkuit Mandalika juga ditujukan calon juara WSBK 2021, Toprak Razgatlioglu. Toprak mengaku kagum melihat sirkuit Mandalika dan tidak sabar menjajal trek sepanjang 4,31 km dengan 17 tikungan tersebut. Toprak kini tengah bersaing ketat dengan pebalap Kawasaki Racing Jonathan Rea dalam perburuan gelar WSBK. Pebalap asal Turki itu memimpin klasemen dengan 531 poin atau unggul 30 poin dari Rea yang notabene berstatus juara bertahan. Saya sedang berada di Indonesia sekarang, selalu menarik untuk datang ke trek baru. Sudah saya lihat beberapa foto dan video layoutnya, dan terlihat asyik untuk dikendarai, ucap Toprak. Balapan WSBK Mandalika akan digelar mulai Jumat 19 November sampai Minggu 21 November. Balapan akan berlangsung sebanyak 3 kali dalam rincian Race 1, Race 2, dan Super Bowl Race. MGPA atau Mandalika Grand Prix Association melalui jejaring sosial Instagram telah merilis rangkaian jadwal balapan yang dimulai sejak Jumat 19 November sampai Minggu 21 November. Menariknya, para penggemar yang hadir langsung ke sirkuit Mandalika juga akan disajikan beberapa acara hiburan. Penyanyi senior Andy Rif bahkan didapuk bakal menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum race to ajang World Superbike dimulai pada hari Minggu pukul 15 tepat waktu Indonesia Barat. Menyanyikan lagu kebangsaan menjadi hal wajib diperdengarkan setiap kali sebuah negara menggelar event balap internasional. Tentu ini sebuah kebanggaan buat Andy Rif, karena penyanyi berusia 53 tahun itu bakal jadi sorotan dunia. Pertamina Mandalika International Street Circuit bersiap menyambut rangkaian World Superbike atau WSBK mulai Kamis 18 November 2021 ini. Operasi Mandalika Rinjani 2021 semakin meningkatkan kesiagaan. Pemeriksaan berlapis digelar sejak dari area parkir sentral sampai ke tribun utama. Ancaman gangguan keamanan dicegah sedini mungkin. Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal menerangkan, pengetatan keamanan ini berpegang pada prinsip antisipasi kriminalitas dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Harus clear semuanya, protokol kesehatannya dan dari hal-hal yang berbahaya, ucapnya Rabu 17 November 2021. Pemeriksaan ini berlaku dari lapis pertama pengamanan area Ring 3, yakni kawasan Mandalika meliputi jalur akses Jalan Raya Sengkol Kuta dan Jalan Bypass Mandalika. Dua jalan utama ini merupakan pintu utama masuk kawasan sirkuit. Pemeriksaannya terhadap orang dan barang, serta kendaraan, parkir sentral di wilayah timur dan juga barat, yakni Sunggung dan Nurul Bilad, ditetapkan sebagai area pemeriksaan utama. Pemeriksaannya berupa sterilisasi senjata tajam, bahan peledak, penggunaan masker, verifikasi vaksinasi, serta verifikasi tes antigen atau PCR. Sebelum naik shuttle bus pun kita verifikasi lagi mengenai prinsip gangguan keamanannya. Kita pastikan bahwa yang mau masuk sirkuit ini tidak membawa barang berbahaya, terang Jenderal Bintang 2 ini. Kapolda menegaskan pemeriksaan serupa juga dilakukan di Gate 1 dan juga Gate 3 sirkuit. Lapisan terakhir pemeriksaan ini untuk memastikan lagi keamanan orang yang masuk sirkuit, baik dari potensi kejahatan maupun penularan COVID-19. Di pintu masuk di clearing lagi, ujarnya. Operasi Mandalika Rinjani 2021, pengamanan WSBK melibatkan 2058 personel Polda NTB dan jajaran 300 personel TNI, 465 personel gabungan, 408 personel Mabes Polri. Operasi ini didukung 2 unit kapal dan 1 unit helikopter Kolpalairut Bahar Polri, 35 unit kendaraan roda 2 dan 24 unit kendaraan roda 4 Korlantas Polri, 16 kendaraan taktis Brimob, 19 ekor anjing pelacak K9 Korsabara Bahar Polri, dan unit mobil pusat komando divisi TIK Polri, 13 kendaraan khusus Ditpamob Fit Karsabara Bahar Polri,
5 tim J-Bomb, dan 5 tim operator pesawat nirawak atau drone Korps Brimob Polri. Pengamanan meliputi 6 bukit, 4 hotel, 5 pantai, dan titik krusial kawasan Mandalika. WSBK di sirkuit Mandalika, pembalap dunia mulai tiba di Indonesia. Kru dan pembalap ajang World Superbike WSBK yang bakal berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 19 November 2021 hingga 21 November 2021 mulai tiba di Indonesia. Seluruh kru dan pembalap wajib menjalani karantina sebelum tiba di Bandara Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok. Para kru dan pembalap tiba di Lombok setelah menjalani karantina selama 3 hari di Jakarta. Hal itu telah sesuai dengan penerapan protokol kesehatan COVID. Humas PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Arif Haryanto, mengonfirmasi kru dan pembalap telah tiba melalui Bandara Lombok. Menurutnya, mereka datang secara bergelombang. Kata Arif Haryanto dilansir dari Antara, Rabu 17 November, informasi mereka datang secara bergelombang. Sejauh ini baru tim Yamaha dan Ducati yang datang, tim lainnya datang secara bertahap. Direktur Strategis dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association MGPA HPK Harinto mengatakan ratusan kru dan pembalap turut mengonfirmasi kedatangan. Menurutnya sebanyak 640 pembalap dan kru Idemitsu Asian Talent Cup IATC atau WSBK telah masuk Indonesia. Happy berkata, setelah selesai karantina baru mereka menuju Lombok dan datang secara bergelombang. Sebelum balapan mereka telah tiba di Lombok. Sementara itu terkait logistik kebutuhan para pembalap telah tiba di Bandara Lombok langsung dari Doha menggunakan pesawat kargo Boeing 777 Freighter milik maskapai Qatar Airways. Kata HP, untuk logistik yang bersifat liquid akan dibawa melalui jalur transportasi air. Selain WSBK, sirkuit Mandalika juga masuk dalam kalender MotoGP tahun depan. Sebelumnya, para pembalap juga akan mengaspal di sirkuit tersebut dalam tes pramusim MotoGP pada 11 hingga 13 Februari 2022 mendatang. Pengamat otomotif Arif Kurniawan mengatakan Indonesia dapat menjadi negara penggelar MotoGP terlebih dulu sebelum berbicara tentang prestasi. Penyelenggaraan ini harus rutin untuk menuju negara penyelenggara motorsport dengan tradisi yang kuat. Arif menilai sirkuit Mandalika memiliki unique selling point karena berada di kawasan ekonomi khusus dan dekat dengan berbagai destinasi wisata unggulan di Lombok. Ia optimistis sirkuit Mandalika bakal mengalahkan pamor sirkuit di Asia Tenggara lainnya yang telah lebih dulu menggelar MotoGP seperti Sepang Malaysia dan Chang di Thailand. Dia berkata, memang saat ini aksesnya susah tapi itu dalam 4-5 tahun ke depan aksesnya akan mudah, butuh proses lah. Toprak Razgatlioglu dari tim Pata Yamaha masih memimpin ajang World Superbike Championship 2021 jelang seri penutup di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Indonesia. Pembalap asal Turki tersebut berhasil mengungguli para pesaingnya di klasemen WSBK 2021. Terdapat 35 pembalap yang tercatat pernah ambil bagian dalam kejuaraan WSBK 2021. Sedangkan untuk deretan pembalap yang diagendakan tampil di sirkuit Mandalika berjumlah 23 rider dari 12 tim berbeda. Toprak Razgatlioglu dan Jonathan Rea, Kawasaki Racing, menjadi pembalap yang paling ditunggu aksinya dalam seri penutup WSBK 2021 di Mandalika. Pasalnya, kedua rider tersebut saat ini tengah bersaing memperebutkan gelar juara dunia WSBK 2021. Toprak kini masih memimpin klasemen sementara dengan raihan 531 poin. Pembalap Pata Yamaha tersebut unggul 30 poin dari Jonathan Rea di tangga kedua. Saat ini praktis hanya 2 pembalap tersebut yang masih berpeluang menyabet gelar juara dunia dan semua itu baru bisa ditentukan dalam kejuaraan di Mandalika. Sementara pembalap papan atas lain seperti Scott Redding dan Michael Ruben Rinaldi dari Aruba Racing Ducati secara matematis sudah tak mungkin mengejar titel juara dunia 2021. Redding sudah dipastikan mengunci tangga ketiga, sedangkan Ruben masih harus berjuang demi mempertahankan posisi 4 hingga klasemen akhir. Kendati demikian, Redding dan Rinaldi bakal tetap tancap gas di Mandalika. Pasalnya tim Ducati juga tengah berupaya untuk menyegel gelar juara kategori tim produsen di WSBK 2021. Saat ini Ducati hanya terpaut 6 poin dari Yamaha yang masih memimpin klasemen tim produsen terbaik. Satu lagi pembalap yang diprediksi bakal memforsir kemenangan adalah Michael van der Mark yang memperkuat tim BMW Motorrad. Mark yang saat ini menduduki tangga ke-6 bakal tampil semaksimal mungkin. Di samping untuk mendongkrak posisi klasemen, pembalap yang punya darah keturunan Indonesia itu tentu termotivasi tampil maksimal di tanah nenek moyangnya. So, bagaimana menurut Anda?